Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut untuk teorema yang terkait dengan persamaan diferensial linear homogen (DN) koefisien variabel. Jadi pada kesempatan ini kita sudah bahas untuk teorema yang ketujuh. Ya, jadi langsung saja kita tuliskan teoremanya, yaitu sebagai teorema yang ketujuh. Ya, sebagai teorema yang ketujuh yaitu pertama, misalkan bahwa Y1, Y2 dan seterusnya sampai N adalah N penyelesaian, ya, adalah N penyelesaian dari persamaan diferensial LY sama dengan 0, ya. Jadi ini persamaan diferensial LY sama dengan 0, yaitu persamaan diferensial linear homogen (DN) koefisien variabel. Dan Kn penyelesaian tersebut bebas linier, ya, bebas linier pada interval I. Oke. Jadi ini sebagai hipotesis dari teorema yang ketujuh bahwa misalkan Y1, Y2 sampai Yn itu adalah N penyelesaian dari persamaan diferensial LY sama dengan 0 dan bebas linier pada interval I. Nah, sebelum kita tuliskan kesimpulan dalam teorema yang ketujuh ini mengenai eksistensi N penyelesaian yang bebas linier dari persamaan diferensial linear homogen (DN) koefisien variabel, itu mengenai eksistensinya itu sudah dijamin berdasarkan teorema yang keempat, ya, dari materi untuk persamaan linear homogen (DN) koefisien variabel ini. Jadi mengenai eksistensi N penyelesaian yang bebas linier itu sudah dijamin berdasarkan teorema yang keempat. Nah, selanjutnya pada teorema yang ketujuh ini, bahwa sebagai kesimpulan pada teorema yang ketujuh ini bahwa setiap penyelesaian dari persamaan diferensial LY sama dengan 0 itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari Kn penyelesaian ini, yaitu kombinasi linier dari Y1, Y2 sampai N yang merupakan N penyelesaian yang bebas linier, ya. Jadi teorema yang ketujuh ini itu serupa dengan teorema yang kelima sebelumnya pada materi persamaan diferensial koefisien variabel ini. Namun pada teorema yang kelima di sana Y1, Y2 sampai Yn itu sebagai N penyelesaian yang bebas linier yang kita peroleh, itu dia memenuhi kondisi tertentu, ya. Jadi pada teorema yang kelima di sana itu bahwa untuk Y1, Y2 sampai Yn yang merupakan penyelesaian yang bebas linier itu pada teorema yang kelima bahwa Kn penyelesaian itu dia memenuhi kondisi tertentu, yaitu untuk Y1 nilainya di titik S0 sama dengan 1 dan nilai turunan-turunannya di titik S0 sampai turunan Kn dia sama dengan 0. Untuk Y2 nilai turunan pertamanya di X0 sama dengan 1 dan nilai turunan-turunan yang lain sampai turunan Kn kurang 1 beserta nilai Y2 di titik S0 itu semuanya sama dengan 0, ya. Jadi pada teorema yang kelima sebagai teorema yang serupa untuk teorema yang ketujuh ini bahwa Y1, Y2 sampai N itu dia memiliki kondisi khusus sebagai N penyelesaian yang bebas linier, ya. Nah, pada teorema yang ketujuh ini Y1, Y2 sampai N sebagai N penyelesaian dari persamaan diferensial LY sama dengan 0 dan bebas linier itu tidak diberikan kondisi khusus. Intinya Y1, Y2 sampai N itu merupakan N penyelesaian dan bebas linier pada interval I. Jadi di situ membedakan antara teorema yang ketujuh dengan teorema yang kelima yang sudah kita bahas pada bagian sebelumnya, ya. Jadi sebagai kesimpulan pada teorema yang ketujuh ini bahwa maka setiap penyelesaian, ya, maka setiap penyelesaian dari persamaan diferensial LY sama dengan 0 dapat
dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari Y1, Y2 dan seterusnya sampai Yn ya. Jadi untuk kesimpulan pada teorema yang ketujuh ini bahwa maka setiap penyelesaian dari persamaan diferensial Lie sama dengan 0 itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari Y1, Y2 sampai Yn. Jadi kesimpulannya pada teorema yang ketujuh ini sama pada kesimpulan dari teorema yang kelima ya, bahwa setiap penyelesaian dari persamaan diferensial Lie sama dengan 0 itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari Y1, Y2 sampai Yn. Jadi itu tadi yang membedakan mengenai Kn penyelesaian yang bebas linear, yaitu Y1 sampai Yn itu pada teorema yang kelima. Sebelumnya itu bahwa Kn penyelesaian itu dia memiliki kondisi khusus, yaitu kondisinya untuk Y1 tadi ya, untuk Y2 beserta sampai untuk Yn itu Kn penyelesaian itu dia memiliki kondisi tertentu pada teorema yang kelima. Nah, pada teorema yang ketujuh ini secara umum bahwa Y1, Y2 sampai Yn itu merupakan N penyelesaian yang bebas linear ya. Jadi selanjutnya bisa kita buktikan teorema yang ketujuh ini. Jadi sebagai buktinya ya. Nah, sebagai pembuktian dalam teorema yang ketujuh ini, pertama kita mengambil satu penyelesaian ya, satu penyelesaian sembarang dari persamaan diferensial Lie sama dengan 0 ini ya. Jadi misalkan bahwa fungsi G adalah penyelesaian. Misalkan fungsi G adalah penyelesaian sembarang, jadi kita menggunakan keterangan sembarang ya, karena dalam teorema dia menggunakan dalam kesimpulan teorema 7 ini dia menggunakan kata setiap penyelesaian. Berarti untuk membuktikan pernyataan ini dalam pemisalan itu kita menggunakan kata seperti ini, bahwa misalkan G adalah penyelesaian sembarang dari persamaan diferensial Lie sama dengan 0 ya. Jadi misalkan G adalah penyelesaian sembarang dari persamaan diferensial Lie sama dengan 0 dan X0 ya suatu titik. Jadi dan X0 adalah suatu titik dalam interval I serta C alfa ya, kita menggunakan alfa, serta alfa 0, alfa 1 dan seterusnya sampai alfa n kurang 1 adalah ya, jadi adalah konstanta real sehingga berlaku. Oke. Jadi sehingga berlaku kondisi berikut. Oke. Sehingga berlaku kondisi berikut, yaitu bahwa nilai fungsi G di titik X0 dia sama dengan alfa 0. Kemudian nilai turunan pertama G di titik X0 dia sama dengan alfa 1 dan seterusnya sampai pada nilai turunan Kn kurang 1 fungsi G di titik X0 dia sama dengan alfa n dikurang 1 ya. Jadi di sini kita memisalkan ada dua hal yang kita misalkan ya. Pertama, G adalah penyelesaian sembarang dari persamaan diferensial Lie sama dengan 0 dan pemisalan hal yang kedua yang kita misalkan bahwa X0 itu adalah satu titik pada interval I serta alfa 0, alfa 1 sampai alfa n kurang 1 itu merupakan konstanta real sehingga berlaku kondisi ini, bahwa nilai fungsi G di titik X0 sama dengan alfa 0, nilai turunan pertama G di titik X0 sama dengan alfa 1 sampai pada nilai turunan Kn kurang 1 fungsi G di titik X0 dia sama dengan alfa n kurang 1. Jadi
dalam hal ini itu konstanta alfa 0, alfa 1 sampai alfa n kurang 1 kita misalkan dia sebagai nilai fungsi G di titik x0 beserta nilai turunan-turunannya sampai turunan ke n kurang 1 fungsi G di titik x0. Jadi itu yang mengenai konstanta alfa ini ya. Nah, selanjutnya dari pemisalan ini, jadi ini sebagai pemisalan ya. Jadi hal ini kita misalkan. Nah, selanjutnya kita bentuk SPL sistem persamaan linear ya, yang terdiri dari n variabel dan n persamaan ya. Jadi selanjutnya perhatikan ya. Perhatikan sistem persamaan linear berikut, kita singkat menjadi SPL ya. Jadi perhatikan SPL berikut dalam variabel K1, K2 dan seterusnya sampai Kn ya. Jadi sampai variabel Kn. Jadi variabelnya K1, K2 sampai Kn. Jadi ini ada sebanyak n variabel. Sebagai persamaan yang pertama yaitu K1 dikali dengan Y1 di titik S0 ya. Jadi variabel K1 koefisiennya adalah ini Y1 sebagai nilai Y1 di titik S0, kemudian ditambah variabel K2 koefisiennya dia adalah nilai Y2 di titik S0, kemudian ditambah dan seterusnya sampai pada variabel Kn koefisiennya dia adalah nilai Yn di titik S0. Nah, untuk persamaan pertama ini kita misalkan dia sama dengan alfa 0 ya. Jadi alfa 0 yang ini yang kita maksud ya. Nah, jadi ini persamaan pertama yang kita jadikan sebagai koefisien daripada variabel K1, K2 sampai Kn itu merupakan nilai fungsi Y1, Y2 sampai Yn di titik X0 ya, dimana untuk persamaan yang pertama nilai kanannya dia sama dengan alfa 0 ya. Nah, untuk persamaan yang kedua yang kita jadikan koefisien daripada variabel K1 sampai Kn itu sebagai nilai turunan pertama Y1, Y2 sampai Yn di titik S0. Jadi untuk persamaan yang kedua yaitu K1 koefisiennya dia adalah turunan pertama Y1 di titik X0, kemudian ditambah K2 koefisiennya dia adalah nilai turunan pertama Y2 di titik X0 ya. Lalu ini ditambah dan seterusnya sampai pada Kn koefisiennya dia adalah nilai turunan pertama Yn di titik S0. Nah, ini untuk persamaan yang kedua nilai kanannya dia adalah alfa 1. Jadi alfa 0, alfa 1. Jadi nanti untuk persamaan yang ketiga nilai kanannya alfa 2 ya. Jadi ini dan seterusnya ya sampai pada persamaan Kn. Nah, untuk persamaan yang Kn itu yang menjadi koefisien yaitu nilai turunan Kn kurang 1 Y1 Y2 sampai N di titik X0 ya. Jadi untuk K1 koefisiennya dia adalah nilai turunan Kn kurang 1 dari Y1 di titik X0 ya. Jadi ini sudah persamaan yang Kn ya. Lalu untuk variabel K2 dia koefisiennya adalah nilai turunan Kn kurang 1 dari Y2 di titik X0. Lalu ini ditambah dan seterusnya sampai pada variabel Kn. Dia koefisiennya adalah nilai turunan Kn kurang 1 untuk Yn di titik S0. Nah, ini sebagai nilai kanannya dia adalah, jadi ini berurutan ke bawah ya, mulai dari alfa 0 untuk persamaan pertama, alfa 1, alfa 2, alfa 3. Nah, yang terakhir itu yang bersesuaian adalah alfa n kurang 1. Ya, jadi ada sebanyak n persamaan ke bawah ini, dimana untuk variabelnya juga ada sebanyak n. Nah, selanjutnya perhatikan di sini G itu merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial Lie sama dengan 0 ya. Nah, selanjutnya dari SPL ini selanjutnya kita tuliskan Wronskian Y1 Y2 sampai N ya di titik S0. Jadi kita tuliskan karena
Jadi pada teorema itu diketahui bahwa Y1, Y2 dan seterusnya sampai N ini merupakan N penyelesaian yang bebas linear ya. Jadi Y1, Y2 sampai N itu diketahui dalam teorema itu merupakan N penyelesaian yang bebas linear pada interval I ya. Jadi pada interval I. Nah, dari keterangan itu maka untuk X0 elemen I ya diperoleh bahwa, jadi untuk X0 elemen I diperoleh bahwa Wronskian daripada Y1, Y2 dan seterusnya sampai pada Yn di titik S0 itu dia tidak sama dengan 0. Jadi ini berdasarkan teorema. Jadi ini berdasarkan teorema yang keenam ya. Jadi pada teorema yang keenam itu bahwa jika Y1, Y2 itu sampai N itu merupakan N penyelesaian yang bebas linear pada interval I, maka untuk Wronskiannya itu, nilai Wronskiannya itu dia tidak sama dengan 0 untuk setiap X elemen I. Nah, di sini karena X0 itu merupakan elemen I, maka nilai Wronskian Y1, Y2 sampai N di titik tersebut yaitu X0 dia tidak sama dengan 0 ya. Jadi itu berdasarkan teorema yang keenam. Nah, selanjutnya untuk Wronskian ini bisa kita tulis dia dalam bentuk, jadi di sini atau jadi kita tulis untuk Wronskian ini kita tulis dalam bentuk notasi determinan matriks ya, sesuai dengan definisi daripada Wronskian bahwa Wronskian Y1, Y2 sampai N di titik S0 dia sama dengan determinan dari matriks. Untuk kolom pertama adalah nilai Y1 di titik S0, jadi pada kolom pertama. Untuk baris yang kedua pada kolom pertama adalah nilai turunan pertama Y1 di titik S0. Jadi ke bawah ini kita tuliskan turunan-turunan Y1 ya. Jadi mulai dari turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga sampai pada baris yang ke N itu sudah turunan ke N kurang 1 ya untuk Y1 di titik X0. Jadi ini mengenai definisi daripada nilai Wronskian N penyelesaian pada titik S0 ya. Jadi pada bagian sebelumnya kita sudah review kembali mengenai bentuk daripada Wronskian ya. Jadi untuk kolom pertama ini yang bersesuaian dengan Y1, untuk kolom yang kedua itu bersesuaian dengan Y2. Jadi pada kolom yang kedua untuk baris yang pertama pada kolom yang kedua yaitu nilai Y2 di titik S0. Kemudian untuk baris yang kedua nilai turunan pertama Y2 di titik S0. Pada baris yang ketiga nilai turunan kedua. Jadi turunannya berurutan ke bawah ya. Jadi ini dan seterusnya sampai pada baris yang ke N yaitu nilai turunan ke N kurang 1 Y2 di titik X0 ya. Jadi untuk baris yang ke N itu kita sudah sampai pada turunan ke N kurang 1. Nah, ini untuk kolom kedua ya. Jadi ini dan seterusnya sampai pada kolom ke N yaitu bersesuaian dengan fungsi N ya. Jadi untuk baris pertama pada kolom ke N itu nilai N di titik S0. Kemudian ini juga dan seterusnya. Berarti di sini turunan pertama YN di titik S0 ya, dan ini seterusnya ke bawah, ini juga seterusnya ke samping. Berarti di sini adalah nilai turunan ke N kurang 1 dari Yn di titik X0. Oke, jadi ini bentuk Wronskian Y1, Y2 sampai N di titik S0. Dia bentuknya dalam bentuk determinan matriks seperti ini, di mana pada bagian ini kita peroleh bahwa dia tidak sama dengan 0. Berarti determinan matriks ini itu tidak sama dengan 0 ya. Nah, selanjutnya perhatikan untuk matriks dalam untuk matriks di ini ya. Bandingkan dengan SPL sistem persamaan linear ini. Ya, jadi untuk sistem persamaan linear ini untuk matriks koefisiennya yaitu untuk kolom pertama kita ambil koefisien daripada K1, yaitu koefisiennya adalah ini Y1 di titik S0, turunan pertama Y1 di titik S0 sampai pada ini turunan ke N kurang 1 Y1, N kurang 1 Y1 di titik S0. Jadi ini kita jadikan kolom pertama pada
matris koefisien dari SPL ini. Untuk kolom kedua kita ambil koefisien daripada kedua. Jadi secara berurutan ya. Kolom ketiga nanti kita ambil koefisien daripada variabel ketiga. Sampai pada kolom Kn itu yang kita ambil adalah koefisien daripada variabel Kn. Nah, bentuk itu, matris itu pada dasarnya dia sama dengan matris ini. Ya, jadi ini kolom pertama, bandingkan dengan di atas, itu merupakan koefisien daripada K1. Ini kolom yang kedua, kita bandingkan ke sini, itu sama dengan koefisien daripada kedua, dan seterusnya sampai pada kolom Kn. Ini juga ya, merupakan koefisien daripada variabel Kn. Ya, berarti ini merupakan matris koefisien dari SPL ini. Nah, selanjutnya di sini karena kita peroleh bahwa determinannya dia tidak sama dengan 0, maka jadi lanjut ya. Jadi kita peroleh bahwa determinan dari matris koefisien dari SPL tersebut itu kita peroleh dia tidak sama dengan 0. Maka dari informasi itu, maka SPL di atas, jadi sesuai dengan sifatnya dalam materi aljabar linear, bahwa jika kita memiliki SPL seperti ini ya, di mana jumlah variabelnya itu sama dengan jumlah persamaannya, dalam hal ini ada sebanyak n ya. Jika matris determinan daripada matris koefisiennya itu tidak sama dengan 0, maka SPL ini atau sistem persamaan linear ini itu memiliki, jadi itu memiliki penyelesaian, akan memiliki penyelesaian tunggal ya. Jadi ini sebagai kesimpulan pada bagian SPL ini, karena kita ketahui bahwa determinan dari matris koefisiennya tidak sama dengan 0, maka SPL tersebut, SPL di atas, memiliki penyelesaian tunggal ya. Jadi teman-teman ingat mengenai sifat atau teorema itu yang terkait dengan penyelesaian dari sistem persamaan linear seperti ini ya. Jadi kita peroleh bahwa SPL di atas memiliki penyelesaian tunggal. Nah, penyelesaian tunggal tersebut kita misalkan adalah, jadi penyelesaian tunggal tersebut kita misalkan dia nilainya adalah C1, C2. Jadi karena parabelnya ada sebanyak K, berarti kita butuh nilai C sebanyak K juga ya. Jadi C1 sebagai nilai K1, C2 sebagai nilai K2, ini dan seterusnya sampai pada Cn. Jadi ini berurutannya, C1 sebagai nilai variabel K1, C2 sebagai nilai variabel K2, dan Cn itu sebagai nilai daripada variabel Kn ya. Jadi C1, C2 sampai Cn itu ya yang kita misalkan sebagai penyelesaian tunggal dari SPL tersebut ya. Jadi selanjutnya dari konstanta C1, C2 sampai Cn ini yang merupakan penyelesaian dari SPL ini, itu kita definisikan fungsi baru atau penyelesaian baru ya. Jadi selanjutnya didefinisikan ya fungsi f dalam interval I ya. Jadi didefinisikan fungsi f dalam interval I, yaitu f itu dalam hal ini kita definisikan dia sebagai kombinasi linear dari Y1, Y2 sampai N dengan menggunakan konstanta C1, C2 sampai Cn. Jadi fx sama dengan C1 dikali Y1x ditambah dengan C2 dikali Y2x ditambah dan seterusnya sampai pada Cn dikali dengan Ynx ya. Jadi ini kita definisikan untuk setiap x elemen I ya. Jadi untuk selanjutnya kita definisikan fungsi f ini dalam interval I ya, di mana fungsi f itu kita definisikan itu sebagai kombinasi linear dari Y1, Y2 sampai N. Jadi bentuk ini yang kita sebut sebagai bentuk kombinasi linear dari Y1, Y2 sampai Yn. Jadi ingat bahwa C1, C2 sampai Cn itu merupakan penyelesaian dari SPL ini yang merupakan penyelesaian tunggal ya. Nah, selanjutnya dari fungsi f yang kita definisikan seperti ini, maka kita peroleh bahwa
maka karena F itu merupakan F itu merupakan kombinasi linear dari penyelesaian persamaan diferensial LY sama dengan 0, maka F itu adalah penyelesaian. Jadi untuk F yang merupakan kombinasi linear dari Y1, Y2 sampai Yn, maka F itu adalah penyelesaian dari persamaan diferensial LY sama dengan 0 ya. Jadi teman-teman ingat, ketika kita membuat sebuah fungsi yang merupakan kombinasi linear dari penyelesaian persamaan diferensial LY sama dengan 0, maka fungsi itu merupakan juga termasuk penyelesaian dari persamaan diferensial LY sama dengan 0 ya. Pada teorema sebelumnya di mana kita menggunakan fungsi F yang demikian itu, pada bagian pembuktiannya itu kita sudah tunjukkan ya bahwa fungsi F yang merupakan kombinasi linear daripada Y1, Y2 sampai Yn, yang merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial LY sama dengan 0, maka fungsi F itu juga merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial yang sama. Ya, jadi di sini kita langsung menuliskan bahwa F itu adalah penyelesaian dari persamaan diferensial LY sama dengan 0 berdasarkan definisi daripada fungsi F ini ya. Dan memenuhi kondisi, jadi F itu merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial LY sama dengan 0 dan memenuhi kondisi berikut. Oke, jadi kondisi yang akan dipenuhi oleh fungsi F berdasarkan definisinya ini yaitu, pertama bahwa nilai F di titik x0 ya. Jadi nilai fungsi F di titik x0 berarti pada bentuk F ini, pada bagian ini itu x kita ganti dengan x0. Jadi untuk x sama dengan x0 kita substitusi ke bentuk ini. Jadi kita peroleh bahwa nilai F di titik x0 dia sama dengan C1 dikali dengan Y1 di titik x0 ditambah dengan C2 dikali dengan Y2 di titik x0 ditambah dan seterusnya sampai pada Cn dikali dengan nilai Yn di titik x0 ya, sesuai dengan bentuk daripada fungsi F ini. Berarti untuk nilai fungsi F di titik x0 dia sama dengan ini ya. Nah, selanjutnya perhatikan bentuk ini. Bentuk ini itu merupakan bentuk dari persamaan yang pertama dalam SPL ini ya, dimana pada bagian ini kita substitusi di sini nilai K sama dengan C1, di sini kita substitusi nilai K sama dengan C2, sampai di sini bagian suku yang terakhir kita substitusi nilai Kn sama dengan Cn ya. Karena C1, C2 sampai Cn itu merupakan penyelesaian dari SPL ini, maka ketika K1 diganti di sini dengan C1, K2 diganti di sini dengan C2, sampai pada Kn di sini kita ganti dengan Cn, maka hasilnya itu dia sama dengan ini, alpha 0. Jadi karena C1, C2 sampai Cn itu merupakan penyelesaian dari SPL ini. Nah, berarti di sini bentuk ini dia sama dengan alpha 0 ya. Jadi di sini kita peroleh bahwa nilai fungsi F di titik x0 dia sama dengan alpha 0. Nah, selanjutnya dengan prosedur yang sama ya, kita tentukan nilai turunan pertama fungsi F di titik x0. Jadi di sini turunan pertama fungsi F, berarti bentuk ini masing-masing ruas kita turunkan terhadap X, kita tentukan turunannya di titik x0. Berarti ini kita turunkan ya, karena di sini turunan pertama, berarti ini kita turunkan satu kali. Berarti C1 dikali nilai turunan pertama Y1 di titik x0, kemudian ditambah C2 dikali nilai turunan pertama Y2 di titik x0 ya, lalu ditambah dan seterusnya sampai pada Cn dikali nilai turunan pertama Yn di titik x0 sama dengan. Nah, selanjutnya perhatikan bentuk ini itu bersesuaian dengan persamaan yang kedua dari SPL ini. Nah, di mana di sini ketika kita ganti di sini K1 sama dengan C1, K2 sama dengan C2, sampai Kn sama dengan Cn, maka hasilnya itu dia sama dengan alpha 1 sesuai dengan bentuk persamaan yang kedua ini. Berarti pada bagian ini
dia sama dengan alfa 1. Nah, di sini kita peroleh bahwa nilai turunan pertama fungsi f di titik x0 dia sama dengan alfa 1. Jadi nanti itu dia akan sama di sini sampai pada bagian yang terakhir. Jadi ini dan seterusnya sampai pada nilai turunan ke n kurang 1 fungsi f. Jadi ini dan seterusnya ke bawah ya. Berarti untuk nilai turunan ke n kurang 1 fungsi f di titik x0 dia sama dengan, jadi bentuk ini kita turunkan sampai pada turunan k n kurang 1. Berarti untuk turunan k n kurang 1 bentuk ini menjadi C1. Di sini nilai turunan ke n kurang 1 Y1 di titik X0 ya. Jadi seragam jika fungsi f-nya kita turunkan sampai turunan k n kurang 1, berarti ini juga sudah menghasilkan turunan k n kurang 1 ya. Lalu ditambah dengan C2 dikali dengan nilai turunan k n kurang 1 Y2 di titik X0. Lalu ditambah dan seterusnya sampai pada Cn dikali dengan nilai turunan k n kurang 1 Yn di titik X0. Nah, untuk bagian yang terakhir ini, jadi ini sudah turunan yang terakhir ya, sebagai turunan Kn kurang 1. Untuk bentuk ini, itu bersesuaian dengan persamaan terakhir dari spell tersebut. Bahwa ketika di sini K1 kita ganti C1, kedua kita ganti C2, sampai Kn kita ganti Cn, maka ya bentuk yang kita peroleh dia hasilnya adalah ini. Alpha N kurang 1. Berarti untuk bagian yang terakhir ini, dia sama dengan alfa n dikurang 1. Nah, di sini kita sudah peroleh bahwa f itu yang merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial LS sama dengan 0, dan fungsi f ini dia memenuhi kondisi ini bahwa nilainya di titik x0 sama dengan alfa 0, nilai turunan pertamanya di titik x0 sama dengan alfa 1, nilai turunan keduanya di titik x0 dia sama dengan alfa 2. Jadi di sini berurutan ke bawah ya untuk indeks daripada alfa. Begitupun untuk bagian ini berurutan ke bawah untuk turunan daripada fungsi f. Turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga sampai pada turunan Kn kurang 1. Jadi untuk turunan Kn kurang 1 di titik x0 dia bersesuaian dengan alfa n dikurang 1. Nah, jadi fungsi f ini dia memenuhi kondisi ini. Dia sama dengan alfa 0, alfa 1 sampai alfa n dikurang 1. Nah, selanjutnya bandingkan ini dengan penyelesaian G yang kita misalkan di awal pembuktian tadi ya. Jadi di sini perhatikan untuk fungsi G itu bahwa fungsi G itu juga merupakan penyelesaian persamaan diferensial LS sama dengan 0 yang memenuhi kondisi ini, bahwa nilainya di titik x0 sama dengan alfa 0, nilai turunan pertamanya di titik x0 sama dengan alfa 1, sampai pada nilai turunan Kn kurang 1 di titik x0 dia sama dengan alfa n dikurang 1. Jadi ini merupakan kondisi yang sama yang dipenuhi oleh fungsi f, bahwa nilainya di titik x0 sama dengan alfa 0, nilai turunan pertamanya di titik x0 sama dengan alfa 1, dan seterusnya sampai pada nilai turunan Kn kurang 1 di titik x0 dia sama dengan alfa n kurang 1. Jadi fungsi f dengan fungsi g adalah dua penyelesaian dari persamaan diferensial LS sama dengan 0 yang memenuhi kondisi yang sama. Nah, selanjutnya dari hasil itu kita gunakan teorema ketunggalan penyelesaian, dalam hal ini teorema yang ketiga ya. Jadi kita tuliskan berdasarkan teorema 3. Jadi berdasarkan teorema 3, di mana teorema 3 ini merupakan teorema ketunggalan ya, merupakan teorema ketunggalan penyelesaian ya. Jadi merupakan ketunggalan penyelesaian, maka pada dasarnya fungsi G itu dia sama dengan f. Jadi pada teorema yang ketiga itu mengenai ketunggalan penyelesaian, bahwa hanya satu penyelesaian dari persamaan diferensial LS sama dengan 0 atau tunggal ya,
di mana nilainya di titik S0 sama dengan alfa 0, nilai turunan pertamanya di titik S0 sama dengan alfa 1, sampai pada nilai turunan Kn kurang 1 di titik S0 dia sama dengan alfa N dikurang 1. Dalam teorema yang ketiga itu di sana bahwa penyelesaian yang memenuhi kondisi itu sifatnya tunggal atau adalah tunggal. Nah, di sini karena fungsi f dengan fungsi g adalah dua penyelesaian dari persamaan diferensial L sama dengan 0 yang memenuhi kondisi yang sama, maka kita simpulkan bahwa fungsi G itu harus sama dengan fungsi F. Itu berdasarkan teorema yang ketiga mengenai ketunggalan penyelesaian, ya. Jadi di sini kita sudah peroleh bahwa G sama dengan F. Nah, dalam hal ini G itu sama dengan, nah berdasarkan definisi daripada fungsi G, bahwa G itu merupakan kombinasi linear dari C1 dari Y1, Y2 sampai N. Berarti untuk G sama dengan F itu dapat ditulis bahwa G sama dengan C1, Y1 ditambah dengan C2, Y2 ditambah dan seterusnya sampai pada Cn, Yn. Oke. Nah, di sini kita sudah nyatakan bahwa G ini yang merupakan penyelesaian sembarang dari persamaan diferensial L sama dengan 0, dia dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini, di mana inilah yang kita sebut sebagai kombinasi linear dari Y1, Y2 sampai N. Ya, jadi di sini kita sudah peroleh bahwa G itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari Y1, Y2 sampai N. Nah, dari hasil yang terakhir ini maka dapat disimpulkan atau hasil di atas berarti bahwa, jadi ingat tadi bahwa pemisalan daripada fungsi G ini adalah penyelesaian sembarang dari persamaan diferensial L sama dengan 0. Berarti sebagai kesimpulan dari hasil ini bahwa hasil di atas berarti bahwa setiap penyelesaian dari persamaan diferensial Ly sama dengan 0 itu dapat dinyatakan, ya. Jadi sebagai kesimpulan dalam teorema yang ketujuh ini dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear, ya, kombinasi linear dari Y1, Y2 dan seterusnya, ya, yaitu Yn, ya. Jadi dari hasil ini bahwa G itu sama dengan C1 Y1 ditambah C2 Y2 sampai Cn Yn. Dari hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa setiap penyelesaian dari persamaan diferensial L sama dengan 0 itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari Y1 Y2 sampai N. Jadi bentuk ini yang kita sebut sebagai bentuk kombinasi linear dari Y1 Y2 sampai N. Jadi di sini dalam kesimpulan ini kita menggunakan kata setiap, ya, karena fungsi G itu dalam pemisalan dia menggunakan keterangan sebagai penyelesaian sembarang dari persamaan diferensial Ly sama dengan 0, ya. Nah, ini sudah terbukti, ya, untuk teorema yang ketujuh bahwa setiap penyelesaian dari persamaan diferensial Ly sama dengan 0 itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari Y1, Y2 sampai N, di mana Y1, Y2 sampai N itu merupakan N penyelesaian yang bebas linear dalam interval I. Ya, jadi ini sudah lengkap untuk teorema yang ketujuh tentang buktinya, ya. Jadi selanjutnya kita bahas untuk satu contoh yang terkait dengan teorema yang ketujuh ini, ya. Jadi kita atau sebelum kita bahas contohnya, kita tambahkan di sini, ya, dari hasil teorema yang ketujuh ini bahwa setiap penyelesaian dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari Y1, Y2 sampai N, maka dalam hal ini, ya, jadi kita tambahkan dalam hal ini Y1, Y2 dan seterusnya sampai Yn itu disebut, ya, disebut sebagai
himpunan penyelesaian dasar ya. Disebut sebagai himpunan penyelesaian dasar ya. Jadi disebut sebagai himpunan penyelesaian dasar dari persamaan diferensial LY sama dengan 0 ya. Jadi untuk Y1, Y2 sampai N ini yang merupakan N penyelesaian yang bebas linear dari persamaan diferensial LY sama dengan 0, maka Y1, Y2 sampai N ini yaitu yang kita sebut sebagai himpunan penyelesaian dasar. Nah, dari himpunan penyelesaian dasar ini yaitu Y1, Y2 sampai N. Nah, dari di sini berdasarkan teorema yang ketujuh, maka penyelesaian umum daripada persamaan diferensial ini ya, jadi sebagai penyelesaian umum daripada persamaan diferensial LY sama dengan 0. Jadi penyelesaian umum dari persamaan diferensial LY sama dengan 0 itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari ini. Bentuknya dia merupakan kombinasi linear dari Y1, Y2 sampai Yn. Itu berdasarkan teorema yang ketujuh ya, bahwa setiap penyelesaian dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari Y1, Y2 sampai N. Berarti sebagai penyelesaian umum daripada persamaan diferensial LY sama dengan 0 yaitu YX sama dengan jadi YX ini kita nyatakan dia sebagai kombinasi linear dari Y1 sampai N. Jadi C1 dikali Y1X ditambah dengan C2 dikali dengan Y2X ya, lalu ditambah dan seterusnya sampai pada Cn dikali dengan Yn. Jadi ini penyelesaiannya dalam bentuk kombinasi linear Y1, Y2 sampai N. Ini terdefinisi untuk setiap X elemen I. Nah, keterangannya dalam penyelesaian umum ini di mana C1, C2 dan seterusnya sampai Cn itu merupakan konstanta real ya, jadi konstanta real sembarang. Oke. Jadi berdasarkan teorema yang ketujuh, maka sebagai penyelesaian umum daripada persamaan diferensial LY sama dengan 0, dia sama dengan ini, bahwa YX itu sama dengan kombinasi linear dari Y1, Y2 sampai Yn ya, di mana C1, C2 sampai Cn itu merupakan konstanta real sembarang ya. Jadi itu yang kita dapat tuliskan berdasarkan hasil dari teorema yang ketujuh. Jadi nanti setiap penyelesaian dari persamaan diferensial LY sama dengan 0, maka penyelesaian itu dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini, atau dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari Y1, Y2 sampai N. Nah, itu sehingga untuk bentuk penyelesaian umum daripada persamaan diferensial itu yaitu Y, dia kita nyatakan sebagai kombinasi linear dari Y1, Y2 sampai Yn ya. Jadi ini untuk tambahan dalam teorema yang ketujuh ya. Nah, selanjutnya kita bahas contoh yang terkait dengan teorema ini ya. Jadi sebagai contoh yang pertama kita bisa bahas ya. Jadi sebagai contoh dalam teorema ini yaitu, jadi hanya satu contoh ya. Sebagai contoh yang pertama, perhatikan persamaan diferensial berikut. Oke, jadi perhatikan persamaan diferensial berikut. Jadi koma saja ya, yaitu 3x ditambah 2 kuadrat ya, dikali dengan turunan kedua y, kemudian ditambah 3 dikali 3x ditambah 2 dikali turunan pertama y, kemudian dikurang dengan 36y. Ini sama dengan 0 ya, untuk x yang lebih besar dari min 2/3 ya. Jadi ini persamaan diferensialnya yang merupakan persamaan diferensial linear homogen orde 2 koefisien variabel ya. Jadi koefisiennya itu memuat variabel x, seperti ini merupakan persamaan diferensial linear homogen orde 2 koefisien variabel. Nah, untuk yang permintaan dalam soal ini yang pertama, tunjukkan bahwa
Jadi tunjukkan bahwa terdapat konstanta R, ya. Terdapat konstanta R sehingga fungsi yang berbentuk 3x ditambah 2 pangkat R ini adalah penyelesaian, ya, adalah penyelesaian dari persamaan diferensial di atas, ya. Jadi soalnya mirip dengan contoh soal pada bagian sebelumnya, yaitu contoh soal untuk teorema yang keenam, ya. Jadi untuk bagian A, tunjukkan bahwa terdapat konstanta R sehingga fungsi yang berbentuk seperti ini 3x ditambah 2 berpangkat R itu adalah penyelesaian dari persamaan diferensial ini. Itu bagian A, ya. Nah, ya, bagian yang ke bagian B yaitu tentukan penyelesaian umum, ya. Tentukan penyelesaian umum persamaan diferensial di atas. Oke. Jadi untuk bagian B ini itu yang terkait dengan teorema yang ketujuh, ya, bahwa kita diminta untuk menentukan penyelesaian umum daripada persamaan diferensial tersebut. Berarti berdasarkan teorema yang ketujuh, untuk menuliskan penyelesaian umum daripada persamaan diferensial ini berdasarkan teorema yang ketujuh, maka kita membutuhkan karena di sini dia persamaan diferensialnya orde 2, berarti kita membutuhkan dua penyelesaian dari persamaan diferensial ini dan bebas linear dalam interval atau dalam untuk x yang lebih besar daripada minus 2/3. Ya, jadi berdasarkan teorema yang ketujuh, untuk menuliskan penyelesaian umum dari persamaan diferensial L sama dengan 0, kita membutuhkan n penyelesaian, yaitu Y1, Y2 sampai N yang bebas linear pada interval I. Berarti terkait dengan bagian B ini, ya, penggunaan teorema yang ketujuh, maka kita membutuhkan dua penyelesaian yang bebas linear pada interval min 2/3 sampai hingga. Karena di sini dia orde 2, ya, berarti kita hanya butuh dua penyelesaian yang bebas linear pada interval ini, sehingga nanti dari kedua penyelesaian itu kita dapat menuliskan penyelesaian umum daripada persamaan diferensial ini, di mana pada hasil teorema yang ketujuh bahwa sebagai bentuk dari dari penyelesaian umumnya yaitu kombinasi linear dari kedua penyelesaian yang bebas linear tersebut. Ya, jadi pertama kita tentukan dulu dua penyelesaian, itu nanti kita peroleh dari bagian A ini, ya. Jadi kita jawab untuk soal ini. Jadi jawaban untuk bagian A itu kita akan menunjukkan bahwa terdapat konstanta R sehingga fungsi yang berbentuk seperti ini itu adalah penyelesaian dari persamaan diferensial di atas. Jadi pada bagian A ini kita akan menentukan bahwa terdapat nilai R, ya. Jadi pertama misalkan, ya, misalkan bahwa Yx itu dia sama dengan bentuk ini, ya, yaitu 3x ditambah 2 berpangkat R. Ini terdefinisi untuk setiap x elemen. Jadi untuk s lebih besar daripada min 2/3, jika kita tuliskan dalam bentuk interval, dia adalah interval terbuka dari minus 2/3 sampai hingga, ya. Jadi ini sama saja jika kita katakan s-nya lebih besar dari min 2/3. Nah, selanjutnya dari pemisalan ini, karena dalam persamaan ini kita membutuhkan turunan pertama dengan turunan kedua Y. Jadi untuk Y sama dengan 3x ditambah 2 pangkat R, itu kita tentukan turunannya sampai turunan kedua, ya. Jadi maka kita tentukan dulu untuk turunan pertama dari Y, berarti Y aksen X sama dengan, nah, karena di sini dia berbentuk bentuk pangkat seperti ini, pertama kita turunkan dulu yang dalam kurung ini, ya. Jadi 3x tambah 2 itu turunannya terhadap S dia adalah 3. Jadi 3. Kemudian
kita turunkan lagi ini untuk bentuk pangkatnya. Jadi pertama pangkatnya kita kali ke depan, berarti di sini 3R ya. Kemudian bentuk itu kita tulis 3S ditambah 2, di mana pangkatnya dikurang 1. Jadi ini yang kita peroleh sebagai turunan pertama daripada Y. Jadi pertama yang dalam kurung kita turunkan, kemudian berikutnya itu dia begini, di mana pangkatnya kita kali ke depan, kemudian pangkatnya kita kurang 1 ya. Jadi ini sebagai turunan pertama dari 3S ditambah 2 pangkat R. Nah selanjutnya dengan prosedur yang sama untuk turunan kedua Y sama dengan, jadi perhatikan di sini ada konstanta R ya, 3R. Nah selanjutnya dengan cara yang sama ini lagi kita turunkan. Jadi 3x tambah 2 kita turunkan terlebih dahulu. 3x ditambah 2 turunannya adalah 3. Kemudian di sini ada 3, berarti nanti 3 kita kalikan dengan ini 3R, berarti hasilnya adalah 9R ya. Jadi 3 sudah jadi 9 karena 3 kita kalikan dengan 3 sebagai turunan daripada 3x tambah 2. Selanjutnya bentuk ini pangkatnya kita kali ke depan, berarti R dikurang 1 ya. Jadi R dikurang 1, kemudian bentuk ini kita tulis yaitu 3X ditambah 2, kemudian pangkatnya kita kurang 1, berarti R dikurang 2 ya. Jadi kita sudah peroleh untuk turunan kedua daripada Y, dimana jadi tadi pertama untuk menentukan turunan yang ini sebagai turunan kedua daripada Y, pertama bentuk 3x ditambah 2 kita turunkan terlebih dahulu, berarti hasilnya adalah 3, kemudian 3 itu kita kalikan ke sini, berarti kita peroleh 9R. Selanjutnya bentuk ini pangkatnya R kurang 1 kita kali ke depan, selanjutnya bentuk ini pangkatnya kita kurang 1, jadi dia pangkat R kurang 2 ya, karena R kurang 1 dikurang 1 berarti R kurang 2. Nah di sini kita sudah peroleh turunan pertama dengan turunan kedua daripada Y. Selanjutnya Y beserta turunannya itu kita substitusi ke persamaan diferensial ini. Jadi kita peroleh, jadi diperoleh. Nah perhatikan dari persamaan diferensial di atas, bagian yang pertama ini ya, turunan kedua dikalikan dengan 3x ditambah 2. Jadi kita tuliskan untuk bagian itu yaitu 3x ditambah 2 ini kuadrat ya, dikalikan dengan turunan kedua dari Y, berarti bentuk ini yang kita tulis. Kita tuliskan hasilnya dalam kurung siku ya, yaitu 9R dikali R kurang 1, kemudian di sana ada 3x ditambah 2 pangkat R kurang 2. Oke, jadi ini sebagai bentuk dari 3x ditambah 2 kuadrat dikalikan dengan turunan kedua Y. Kemudian ini ditambah dengan bagian yang kedua, dimana pada bagian ini turunan pertama dikalikan dengan ini 3 dikali 3x tambah 2. Jadi bentuk itu kita tulis yaitu 3 dikali 3x ditambah 2. Nah untuk turunan pertama Y itu kita perlu dia sama dengan ini, jadi kita tulis dia adalah 3R kemudian dikali dengan 3x ditambah 2 ini pangkat R kurang 1 ya. Jadi ini sebagai bentuk yang suku yang kedua ini yang membuat turunan pertama. Kemudian di sana dikurang dengan 36Y, berarti dikurang 36. Nah untuk Y nya sendiri dia adalah ini 3x ditambah 2 pangkat R. Jadi 3x ditambah 2 pangkat R. Nah ini dia sama dengan 0. Oke, nah selanjutnya dari bentuk yang ini kita nanti dapat menentukan nilai R ya. Jadi selanjutnya kita sederhanakan bentuk ini ya. Jadi kita geser dulu, kita sederhanakan bentuk ini. Untuk bagian yang pertama dulu ini ya, kita satukan bentuk 3x tambah 2 ya. Jadi di sini dia pangkat 2, di sini dia berpangkat R kurang 2 karena dikalikan, berarti pangkatnya kita jumlahkan ya. Jadi kita tuliskan dulu untuk bagian koefisien ini yaitu 9R dikali dengan R kurang 1. Nah sekarang bentuk ini kita kalikan dengan ini, berarti pangkatnya kita jumlahkan 2 ditambah R kurang 2 dia sama dengan R, berarti pada bagian itu dia menjadi 3x ditambah 2 berpangkat R ya, sebagai hasil dari penjumlahan pangkatnya. 2 ditambah R kurang 2 dia sama dengan R, kemudian ditambah. Nah sekarang untuk bagian yang ini 3x tambah 2 di sini pangkat 1, jadi di sini pangkat 1 ya, dia kita kalikan dengan ini. Untuk bagian koefisien di sini ada 3, di sini ada 3R, berarti bentuk itu jika dikalikan hasilnya adalah 9R. Kemudian untuk bentuk 3x tambah 2
pangkatnya kita jumlahkan. 1 ditambah R kurang 1 dia sama dengan R, berarti berpangkat R. Kemudian bagian yang terakhir tetap ya, yaitu dikurang 36 dikali 3X ditambah 2, ini pangkat R. Nah ini dia sama dengan 0 ya. Nah selanjutnya kita peroleh bentuk yang seperti ini. Nah perhatikan setiap bentuk ini, setiap suku ini jadi terdiri dari 3 suku ya. Suku yang pertama, suku yang kedua, suku yang ketiga. Nah, perhatikan dari setiap suku ini itu memuat 9. Di sini ada 9, di sini juga ada 9. 36 itu dia merupakan hasil dari 9 dikali 4. Berarti di sini juga bisa nanti ya kita sederhanakan. Nah, selanjutnya setiap suku juga memuat bentuk 3x ditambah 2 pangkat R. Ya, jadi kita sederhanakan bentuk ini di mana masing-masing ruas kita kali dengan seper ya. Jadi masing-masing ruas kita kali dengan seper, karena 9 itu bisa kita sederhana kita coret, berarti dikali dengan seper 9 dikali 3x ditambah 2 pangkat R ya. Jadi dalam hal ini untuk bentuk 3x ditambah 2 pangkat R itu dia tidak sama dengan 0 ya, karena 3x ditambah 2 ini tidak sama dengan 0 karena x nya itu dalam interval min 2/3 sampai hingga, artinya x nya itu lebih besar dari 2/3. Nah, lebih besar dari min 2/3, karena untuk s yang lebih besar dari min 2/3 maka bentuk ini 3x ditambah 2 dia bernilai positif ya. Jadi itu artinya bahwa dia tidak sama dengan 0, sehingga untuk bentuk ini terdefinisi. Jadi masing-masing ruas kita kalikan dengan bentuk ini ya. Setelah masing-masing ruas kita kalikan dengan bentuk ini, berarti pada bagian ini itu tersisa 9 kita coret, 3x tambah 2 pangkat R itu juga kita coret karena kita kalikan dengan atau kita bagi dengan ini ya. Berarti hasilnya dia adalah pada bagian ini dia adalah R dikali dengan R kurang 1 ya. Jadi ini yang tersisa pada suku yang pertama ini. Kemudian pada suku berikutnya ini kita juga kalikan dengan ini, berarti 9-nya kita coret, 3x tambah 2 pangkat R juga kita coret, tersisa R ya. Lalu dikurang ya, sana kurang 36 3x ditambah 2 pangkat R kita kalikan dengan ini ya. Berarti 36/9 itu adalah 4. Kemudian 3x ditambah 2 pangkat R ketemu dengan ini, itu juga kita coret. Berarti ini yang kita peroleh ya. Jadi ini sama dengan 0. Nah, selanjutnya bentuk ini kita sederhanakan. Ini nanti kita peroleh bentuk persamaan kuadrat ya. Jadi R-nya kita kali masuk. Berarti R kuadrat dikurang dengan R ditambah R ya dikurang 4, ini dia sama dengan 0. Berarti R ini dengan ini bisa kita coret. Berarti kita peroleh bahwa R kuadrat dikurang 4 dia sama dengan 0. Nah, bentuk ini merupakan bentuk persamaan kuadrat, di mana R kuadrat dikurang 4 jika kita faktorkan dia hasilnya adalah R kurang 2 dikali dengan R ditambah 2. Oke, ini dia sama dengan 0. Nah, dari bentuk perkalian faktor yang terakhir ini berarti kita bisa memperoleh nilai R. Misalkan sebagai nilai R yang pertama yaitu R1, kita ambil dari sini. R dikurang 2 sama dengan 0, berarti R-nya sama dengan 2 ya. Untuk R yang kedua kita ambil dari faktor yang kedua. R tambah 2 sama dengan 0, berarti R-nya sama dengan min 2. Jadi kita memperoleh dua nilai R, yaitu dia sama dengan 2 dan R2 sama dengan min 2. Nah, untuk penyelesaian yang bersesuaian, untuk R1 sama dengan 2 sesuai dengan bentuk Y yang kita misalkan seperti ini, maka untuk Y1 sebagai penyelesaian yang bersesuaian dengan R1 sama dengan 2, dia bentuknya adalah 3x ditambah 2. Jadi sesuai dengan bentuk Y di atas, 3x ditambah 2 pangkat R. Berarti untuk bagian ini karena R-nya 2, berarti Y1 X sama dengan 3x tambah 2 berpangkat 2 ya. Jadi ini terdefinisi untuk setiap X elemen dari min 2/3 sampai hingga. Nah, untuk R2 sama dengan minus 2 kita tuliskan untuk penyelesaian yang bersesuaian ya, yaitu Y2x sama dengan, jadi bentuknya sama yaitu 3x ditambah 2 pangkatnya, karena di sini R-nya minus 2 berarti pangkatnya minus 2 ya. Ini juga terdefinisi untuk setiap X
the elemen interval minus 2/3 sampai hingga. Jadi di sini kita sudah memperoleh dua nilai R, di mana dari kedua nilai R itu memberikan dua penyelesaian yang bersesuaian, ya. Nah, jadi di sini kita sudah memperoleh bahwa terdapat nilai R dalam hal ini R sama dengan 2 atau R sama dengan minus 2. Jadi pada bagian ini bisa kita simpulkan ya, maka terdapat konstanta ya. Jadi maka terdapat konstanta R dalam hal ini yaitu kita peroleh bahwa nilai R yaitu R sama dengan 2 dan minus 2. Jadi ada dua nilai R yang memenuhi ya, yaitu R sama dengan 2 dengan R sama dengan minus 2. Sehingga untuk fungsi yang berbentuk 3x ditambah 2 berpangkat R itu adalah penyelesaian. Jadi adalah penyelesaian dari persamaan diferensial di atas. Jadi adalah penyelesaian dari ya persamaan diferensial di atas. Oke. Jadi sudah untuk bagian A sudah kita jawab ya, bahwa nilai R yang memenuhi yaitu R sama dengan 2 dengan minus 2. Sehingga fungsi yang berbentuk seperti ini yaitu 3x ditambah 2 berpangkat R itu dia merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial tersebut ya. Jadi dalam hal ini bentuk penyelesaiannya dia seperti ini, yaitu Y1 sama dengan 3x tambah 2 pangkat 2, kemudian Y2 sama dengan 3x tambah 2 berpangkat minus 2. Jadi ini keduanya itu merupakan penyelesaian dari persamaan diferensial tersebut ya. Nah, sekarang untuk bagian B kita akan menuliskan penyelesaian umum dari persamaan diferensial tersebut, di mana pada bagian A itu kita sudah memperoleh dua penyelesaian ya. Nah, pada dasarnya kedua penyelesaian ini itu merupakan dua penyelesaian yang bebas linear. Jadi sebelum kita gunakan kedua penyelesaian ini untuk menuliskan penyelesaian umum daripada persamaan diferensial tersebut, pertama kita tunjukkan dulu bahwa kedua penyelesaian ini bebas linear ya, karena untuk menuliskan penyelesaian umum dari persamaan diferensial linear homogen orde 2 koefisien variabel, kita membutuhkan dua penyelesaian yang bebas linear ya. Jadi di sini kita sudah memiliki dua penyelesaian. Selanjutnya kedua penyelesaian ini kita tunjukkan bahwa keduanya itu bebas linear dalam interval min 2/3 sampai hingga ya. Jadi pertama kita buktikan dulu bahwa Y1 Y2 bebas linear ya. Jadi untuk membuktikan bahwa dia bebas linear, kita bisa menggunakan definisi bebas linear atau bisa menggunakan teorema yang keenam ya. Jadi dalam hal ini kita akan menggunakan teorema yang keenam bahwa Y1 Y2 bebas linear ketika nilai Wronskiannya di titik X itu tidak sama dengan 0 untuk setiap X elemen interval min 2/3 sampai hingga. Jadi kita akan menggunakan teorema yang keenam. Nah, karena di sini kita memiliki dua penyelesaian, maka kita butuh turunan pertama. Jadi kita butuh turunan pertama dari kedua fungsi ini ya, karena hanya dua penyelesaian berarti kita turunkan sebanyak satu kali. Jadi sebagai turunan pertamanya ya. Jadi untuk Y1 sama dengan 3x tambah 2 kuadrat itu pertama kita tentukan dulu turunannya. Jadi sebagai turunan pertama Y1 di titik X dia sama dengan, jadi bentuk ini kita turunkan ya. Pertama 3x ditambah 2 kita turunkan, hasilnya adalah 3. Kemudian bentuk pangkatnya ya, jadi pangkatnya kita kali ke depan. Kemudian bentuk itu kita tulis kembali, berarti 3x ditambah 2, kemudian pangkatnya dikurang 1, berarti 2 dikurang 1 sama dengan 1, berarti ini pangkat 1 ya. Nah, ini kita 3 kali 2 bisa kita operasikan, berarti 6 dikali 3x ditambah 2. Jadi ini sebagai turunan pertama daripada Y1. Nah, selanjutnya untuk turunan yang kedua, turunan Y2, turunan pertama Y2 di titik X ya.
dia sama dengan, jadi sebelum lanjut ingat di sini kita akan menunjukkan Y1 Y2 bebas linear dengan menggunakan teorema yang keenam, di mana pada teorema yang keenam itu kita melibatkan nilai Wronskian Y1 Y2 pada titik X. Jadi untuk Wronskiannya berarti kita membutuhkan bentuk dari turunan-turunan dari Y1 dengan Y2. Ya, karena terdiri dari dua penyelesaian, berarti kita hanya butuh turunan pertamanya ya. Jadi untuk turunan kedua dari Y2, bentuk ini kita turunkan. Pertama 3 tambah 2 turunannya adalah 3. Kemudian pangkatnya kita kali ke depan berarti minus 2 ya. Kemudian dikali 3x ditambah 2, jadi aturannya sama. Setelah pangkat kita kali ke depan, pangkat itu kita kurang 1, berarti hasilnya adalah pangkat min 3. Nah ini kita bentuk ini bisa kita operasikan, hasilnya adalah minus 6. Kemudian ini bisa kita tulis yaitu 3x ditambah 2 berpangkat minus 3 ya. Jadi berpangkat minus 3. Oke. Di sini sudah kita peroleh untuk turunan pertama Y1 dengan turunan pertama Y2. Nah, selanjutnya kita tuliskan bentuk Wronskian daripada Y1 Y2 di titik X. Jadi kita tunjukkan dulu bahwa Wronskiannya itu tidak sama dengan 0 untuk setiap X elemen interval minus 2/3 sampai tak hingga. Sehingga dengan menggunakan teorema ke-6, maka bisa kita simpulkan bahwa Y1 dengan Y2 itu merupakan dua penyelesaian yang bebas linear dalam interval minus 2/3 sampai tak hingga. Jadi kita cari dulu bentuk dari Wronskiannya ya. Jadi sebagai bentuk dia dalam bentuk determinan matriks ya. Untuk kolom pertama itu bersesuaian dengan Y1 dengan turunannya. Jadi untuk Y1 3x tambah 2 di sana ya. Jadi kita tulis pada kolom pertama baris pertama yaitu 3x ditambah 2 kuadrat. Nah, untuk kolom pertama, untuk baris yang kedua, itu turunan pertama dari Y1, dia sama dengan ini ya, yaitu 6 dikali dengan 3x ditambah 2. Oke, ini untuk kolom pertama. Untuk kolom yang kedua bersesuaian dengan Y2. Jadi pada baris pertama, pada kolom kedua ya kita ambil untuk Y2. Yaitu di sana adalah 3x ditambah 2 pangkat min 2. Untuk baris yang kedua, dari kolom yang kedua kita ambil turunan pertamanya, yaitu min 6 dikali 3x ditambah 2, ini pangkat min 3. Oke. Jadi ini Wronskian dari Wronskian dari Y1 Y2 di titik X. Dia bentuknya seperti ini ya, dalam bentuk determinan matriks. Di sini dia order 2 kali 2. Jadi Wronskian ini itu kita tuliskan untuk setiap X ya. Jadi X-nya itu untuk setiap X elemen interval min 2/3 sampai tak hingga ya. Jadi kita akan tunjukkan bahwa nilai Wronskiannya itu tidak sama dengan 0 untuk setiap X elemen minus 2/3 sampai tak hingga. Nah, selanjutnya dari bentuk determinan ini kita tentukan hasilnya untuk determinan matriks 2 kali 2. Jadi untuk determinan matriks 2 kali 2 seperti ini, hasilnya cukup kita kalikan untuk diagonal utama pertama. Ini kita kalikan. Jadi 3x ditambah 2 kuadrat dikali dengan min 6 dikali 3x ditambah 2 pangkat minus 3. Jadi minus 6-nya dulu kita tulis. Nah, sekarang untuk bentuk ini dengan ini ketika dikalikan, maka pangkatnya kita jumlah. Berarti 2 ditambah minus 3 hasilnya adalah min 1. Berarti dia hasil perkaliannya adalah 3 ditambah 2 pangkat min 1 ya. Jadi sebagai hasil dari entry dari diagonal utama dia sama dengan ini. Kemudian dikurang dengan hasil kali entry pada diagonal yang lain. Ini yang kita maksud. Jadi di sini ada 6, kita tulis bagian itu. Kemudian di sini 3x tambah 2 pangkat 1, di sana 3x tambah 2 pangkat minus 2. Jadi jika dikalikan pangkatnya kita jumlahkan ya, berarti 1. Jadi di sini pangkat 1 ditambah dengan minus 2 berarti dia pangkat min 1. Berarti di sini 3x ditambah 2 ini juga berpangkat min 1 ya. Jadi ini berpangkat min 1. Jadi ini bentuknya untuk setiap x elemen minus 2/3 sampai tak hingga. Nah, bentuk ini kita sederhanakan ya, kita operasikan karena di sini dia sejenis ya. 3x tambah 2 pangkat min 1, di sini juga pangkat min 1, berarti kedua bentuk ini dapat kita operasikan. Minus 6 dikurang 6 hasilnya adalah minus 12. Kemudian di sana
3x ditambah 2 berpangkat min 1. Jadi ini merupakan bentuk daripada Wronskian Y1 Y2 di titik x untuk setiap x elemen min 2/3 sampai tak hingga ya. Jadi minus 2/3 sampai tak hingga. Nah, selanjutnya bentuk ini perhatikan untuk pangkat negatif ini bisa kita jadikan dia sebagai pangkat positif, yaitu min 12 per ini ya, yaitu 3x ditambah 2. Ini untuk setiap x dalam interval minus 2/3 sampai tak hingga. Nah, sekarang perhatikan bentuk ini ya. Minus 12 itu bilangan negatif. 3x tambah 2, perhatikan x-nya itu terletak dalam interval ini. Artinya x-nya itu lebih besar dari min 2/3. Untuk x yang lebih besar dari min 2/3, maka bentuk 3x tambah 2 itu positif. Jadi min 12 itu bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif, hasilnya adalah bilangan negatif. Itu artinya bahwa bentuk ini itu dia nilainya tidak sama dengan 0. Karena nilainya ini adalah bilangan negatif, itu artinya bahwa dia tidak sama dengan 0. Jadi dari bentuk ini bisa kita tuliskan bahwa Wronskian daripada Y1 Y2 di titik x dia tidak sama dengan 0 karena dia bentuknya sama dengan ini, di mana ini merupakan pembagian antara bilangan negatif dengan bilangan positif. Jadi ini dijamin positif karena x-nya lebih besar dari min 2/3. Ya, jadi bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif, itu hasilnya adalah bilangan negatif. Itu artinya bahwa Wronskian daripada Y1 Y2 di titik x dia tidak sama dengan 0 untuk setiap x dalam interval min 2/3 sampai tak hingga. Nah, selanjutnya dengan menggunakan teorema yang keenam ya, untuk penyelesaian di mana nilai Wronskiannya itu tidak sama dengan 0 untuk setiap x dalam interval yang ini yang bersesuaian dengan persamaan diferensialnya berdasarkan teorema yang keenam, maka Y1 dengan Y2 itu bebas linier ya. Jadi Y1 dengan Y2 itu bebas linier pada interval minus 2/3 sampai tak hingga ya. Jadi di sini kita sudah memperoleh dua penyelesaian yang bebas linear. Nah, selanjutnya dengan dengan mengacu pada hasil dari teorema yang ketujuh, maka kedua penyelesaian ini sebagai dua penyelesaian yang bebas linear dapat dijadikan sebagai penyelesaian dasar untuk menuliskan penyelesaian umum. Jadi ingat, untuk menuliskan penyelesaian umum dari persamaan diferensial linear homogen order n koefisien variabel, kita membutuhkan n penyelesaian yang bebas linear. Jadi pada soal ini persamaan diferensialnya order 2, berarti kita membutuhkan dua penyelesaian yang bebas linear. Nah, di sini kita sudah mendapatkan kita sudah memiliki kedua penyelesaian itu, yaitu Y1 dengan Y2, di mana Y1 bentuknya dia adalah, jadi untuk Y1 dengan Y2 kita sudah berikan bentuknya dia adalah ini. Untuk Y1, Y2 sama dengan ini, 3x ditambah 2 pangkat minus 2. Jadi selanjutnya dari sini kita bisa menuliskan penyelesaian umum daripada persamaan diferensial tersebut ya. Jadi sebagai penyelesaian umum dari persamaan diferensial tersebut yaitu kombinasi linear dari kedua ini, yaitu Yx sama dengan C1 ya. C1 dikali Y1x ditambah C2 dikali Y2x ya. Ini terdefinisi untuk setiap x dalam interval minus 2/3 sampai tak hingga. Nah, selanjutnya untuk Y1 kita substitusi, bentuknya dia adalah 3x ditambah 2, dia berpangkat 2 ya, kemudian ditambah dengan C2. Untuk Y2 dia bentuknya adalah 3x ditambah 2 berpangkat minus 2. Ini terdefinisi untuk setiap x dalam interval minus 2/3 sampai tak hingga. Nah, jadi ini untuk bentuk penyelesaian umumnya ya, Yx. Di sini juga Yx. Nah, perhatikan pada bagian ini yang pangkat negatif bisa kita jadikan pangkat positif, yaitu jadi bagian ini kita tulis C1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah. Nah, untuk yang pangkat positif jika kita tuliskan dalam pangkat untuk pangkat negatif dalam pangkat positif, berarti dia jadi penyebut ya. Jadi C2 per ini
yaitu 3x ditambah 2 ini sudah pangkat positif. Nah, ini terdefinisi untuk setiap x dalam interval minus 2/3 sampai tak hingga. Oke, inilah penjelasan umum daripada persamaan diferensial yang diberikan dalam soal ini ya, yang merupakan persamaan diferensial linear homogen orde 2 koefisien variabel ya. Jadi itu saja mengenai contoh yang berkaitan dengan teorema yang ketujuh. Jadi ingat bahwa untuk menuliskan penjelasan umum dari persamaan diferensial linear homogen orde n koefisien variabel, kita membutuhkan n penyelesaian yang bebas linear. Nah, sebagai penyelesaian umum daripada persamaan diferensialnya, yaitu bentuknya dia merupakan kombinasi linear dari Kn penyelesaian yang bebas linear tersebut ya. Jadi itu saja untuk contoh soalnya. Selanjutnya kita akan bahas ya. Jadi untuk materi selanjutnya itu kita bahas pada kesempatan berikutnya ya, dimana pada bagian itu kita masih membahas beberapa teorema ya yang terkait dengan persamaan diferensial linear homogen orde n koefisien variabel. Oke, sekian.